Hal yang kita ingat pada masa kanak-kanak, ketika tidak menghabiskan makanan, ibu sering menasehati agar menghabiskan semua nasi tanpa tersisa. Menurut ibu, bila tidak dihabiskan maka nasinya akan menangis atau bahkan hewan peliharaan yang kita sayangi akan mati. Nasihat ini rupanya sangat efektif untuk mempengaruhi kita agar berusaha memakan nasi yang telah diambil tanpa tersisa. Nasi yang berasal dari beras yang telah dimasak, beras berasal dari padi yang telah dipanen dalam kehidupan masyarakat agraris Jawa, Indonesia dan bahkan Asia Tenggara memiliki peran yang sangat penting. Narasi tentang padi yang berkaitan erat dengan budaya, agama, ekonomi, pertahanan, politik, lingkungan dan identitas, menempatkan padi sebagai hal yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Nasi adalah bahan pangan utama bagi penduduk di Indonesia. Semua orang pasti mengkonsumsi nasi untuk mencukupi kebutuhan pangannya sehari-hari. Bahkan penduduk Indonesia perumpamaannya belum kenyang kalau belum makan nasi. Sebegitu pentingnya nasi bagi kehidupan penduduk dalam negeri, membuat nasi menjadi komoditas dengan nilai konsumsi paling besar. Per tahun konsumsi beras nasional bisa mencapai 114,6 kg per kapita. Namun, sebelum nasi bisa sampai di meja makanmu, ada alur yang harus dilaluinya lebih dulu. 1. Saat masih menjadi tanaman, namanya padi. Proses budidaya tanaman padi dimulai dari pemilihan benih berkualitas. Kualitas benih yang baik adalah kunci keberhasilan budidaya ini. Setelah itu, baru dilakukan proses persemaian tepat di 25 hari sebelum masa tanam. Lalu dilakukan pengolahan lahan agar lapisan tanah yang semula keras bisa menjadi gembur hingga melumpur. Setelah itu dilakukan proses penanaman serta pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan, tanaman padi akan melalui proses penyiangan, pengairan, pemupukan, hingga pengendalian hama. Proses pemupukan harus dilakukan dengan seimbang, tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Begitu juga dengan proses pengendalian hama yang menjadi ujung tombak keberhasilan dari budidaya padi. 2. Setelah panen, namanya berubah menjadi beras. Setelah petani melakukan budidaya padi selama kurang lebih 95 hari, padi siap panen. Ditandai dengan bulir padi yang memadat dan memiliki kadar kelembaban biji mencapai 25%, serta warna tanaman yang mulai menguning. Proses panen bisa dilakukan secara manual menggunakan sabit atau dengan mesin pemanen padi. Lalu gabah dipisahkan dari tanaman padi dengan cara dipukul-pukul atau menggunakan mesin herek. Setelah itu, gabah dikeringkan dengan cara dijemur lalu baru digiling untuk memisahkan sekam padi dari beras. Sampai di situ baru jadilah beras, dan jika ingin menjadikannya beras putih, bekatul juga harus ikut dihilangkan bersama sekam. Proses terakhir adalah dilakukannya pemutihan beras menggunakan bubuk glukosa atau bubuk talek. 3. Saat siap dikonsumsi, namanya jadi nasi. Lalu beras siap didistribusikan dan dipasarkan ke pedagang eceran, seperti ke toko tani Indonesia, ke pasar tradisional dan modern, atau langsung masuk ke Bulog. Untuk kemudian bisa dibeli oleh konsumen. Dari beras, konsumen siap mengkonsumsinya sebagai nasi dengan terlebih dulu dimasak menggunakan alat pemasak nasi atau rice cooker, akhirnya, siap untuk disantap bersama aneka ragam lauk pauk yang juga bersumber dari para petani kita. Panjangnya proses produksi dari padi hingga menjadi nasi menunjukkan kerja keras yang nyata dari para petani Indonesia. Lalu apakah kerja keras mereka tidak perlu mendapat apresiasi? Siapa lagi kalau bukan mereka yang memperjuangkan kebutuhan pangan dalam negeri agar dapat tercukupi. Untuk memberi apresiasi terhadap kerja keras mereka tidak harus kok dengan ikut turun ke sawah. Bisa hanya dengan smartphone kamu saja. Gunakan jari-jarimu untuk hal yang lebih bermanfaat, seperti memberi dukungan dan semangat pada petani, dan jangan menyia-nyiakan makanan.